Mudik asik dan aman. Bisa nggak sih? Dan untuk mengupas lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Joko Setijowarno, selaku akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Sugija Pranata, dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat. Halo, selamat pagi Pak Joko. Gimana kabarnya pagi ini? Pagi Mbak Siska, sehat selalu. Iya, sehat selalu ya. Semoga lancar juga terus nih ya puasanya nih Pak Joko. Ini kan Ya, Presiden Prabowo menegaskan nih, kalau misalnya pemerintah sudah siap untuk melakukan pelayanan mudik 2025. Kira-kira seperti apa sih pendapatnya Pak Joko nih? sampai hari ini yang mudik nampaknya masih lancar-lancar saja. Dan diperkirakan itu ya ada penurunan mudik ya. Hmm, Ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi saat ini kan. iya. Banyak yang di PHK, jadi kerjaan susah, tabungan makin menipis. Meskipun diberikan layanan mudik gratis, tapi kan kalau nggak bawa uang sakunya mereka juga nggak berani mudik. Tentunya karena kalau mudik itu ke kampung halaman bawa uang ada yang dibagi-bagi, ada yang dibelanjakan, ya ada mungkin sebagian ditabung istilahnya diinvestasikan di daerah seperti itu. Tapi kalau cadangan mereka sedikit, ya tentunya ini tidak bisa sampai ke daerah. Jadi saya prediksi ya ini mudiknya nggak seramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Hmm, ada penurunan justru ya. Jadi sebenarnya Ya, sasaran mudik atau pelayanan mudik pemerintah ini sebenarnya nyasarnya kemana ini? Apakah memang benar begitu ada anggapan kalau misalnya mudik tahun ini tuh lebih menyasar pada orang-orang yang lebih punya begitu? ya sebenarnya ya untuk semua golongan masyarakat nggak ada sasaran ya. Artinya Hmm, pemerintah ingin melayani semua golongan masyarakat dengan berbagai moda yang sudah diberikan gitu kan. hmm, Entah dia pengguna angkutan umum ya, atau pribadi. Kalau angkutan umum memang disediakan ada kapal gratis ya. ya dari Kalimantan ke Jawa, Kalimantan ke Sulawesi, mungkin juga pulau-pulau kecil cukup banyak itu membantu juga karena kalau naik pesawat meskipun sudah diskon bagi kelompok tertentu Hmm, itu juga masih murah-murah lah, tetap mereka milik kapal. Ya. Kemudian kalau mau jalan raya ya pilihannya kalau naik tol sudah ada diskon sampai 20%. Ya. Kemudian kalau menyeberang juga ini sudah diberi alternatif yang sering masyarakat daerah Merak. Nah, Merak itu sudah dibagi tiga ini. Jadi kalau kendaraan sepeda motor, mobil dua sumbu bisa lewat Ciwandan pelabuhannya. Nanti nyebrang di sana PT Wika Beton. Ya. Kemudian kalau Merak hanya untuk mobil penumpang, kemudian bus, pejalan kaki, ya, pesepeda lewatnya. Ini apa? Kalau Merak, angkutan barang, sumbu 32 ke atas, itu ke pelabuhan eh, Bandar Bakau Jaya atau BBC di hmm. Bojanegara. Nanti pasangannya ada di eh, eh, apa di daerah Bakahuni lah, nggak salah namanya Merah Pilu apa itu namanya ya. Pasangan seperti itu, biar nggak bercampur seperti tahun kemarin. Namun hari ini nampaknya yang Meraknya sepi, tapi logistiknya berjalan lancar, bahkan agak sedikit macet, yang sepeda motornya lancar gitu. Hmm. Nah ini simulasinya yang kurang kurang menarik ini. Di jalan-jalan utama juga saya lihat sejak kemarin masih lancar-lancar aja, nggak ada kemacetan. Berarti kan petisinya ada yang meleset. Sementara angkutan logistiknya tidak boleh bergerak sejak tanggal 24. Mestinya dulu tanggal 27. Hmm. Nah ini nanti berpengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi negara. Ya, apakah ini ada pengaruhnya juga dengan libur yang dipercepat dan juga tentunya kebijakan di mana ASN bisa melakukan WFA begitu? Sebenarnya ini ada pengaruhnya nggak dengan adanya penurunan jumlah pemudik ini? Ya meskipun itu diberikan, tapi kenyataannya kemarin tidak begitu banyak yang mudik itu. Kan? Hmm. Ya tadi nggak ada uang sakunya mau mudik gimana dia. Jadi Walaupun meskipun dia pegawai sebenarnya udah negeri, diatur sedemikian kan rupa dia hanya liburnya tetap kata nggak ngaruh pegawai juga negeri, ya? dia hanya menerima gaji. Selama Hmm. ini kan selain gaji, pegawai negeri itu ada tambahan-tambahan lainnya. Di luar dia nggak korupsi loh ya. Hmm. Hmm. Artinya kalau rapat, ada pertemuan luar itu kan bisa nambah. Sementara kegiatan seperti itu tidak boleh.
tidak boleh perjalanan luar kota, berarti nggak ada uang tambahan, tidak boleh ada seminar-seminar, tidak boleh ada diskusi. Mereka kalau ada seminar, diskusi, ada kebijakan-kebijakan lainnya, mereka ambil itu ya ada uang perjalanan lah, ya atau uang yang sah lah menurut aturan itu bukan uang korupsi, bukan. Nah itu nggak ada lagi. Berarti kan hanya mengandalkan gaji saja. Kalau Hmm. gaji itu kan untuk kebutuhan sehari-hari, gitu, bukan untuk mudik. Nah ini yang menjadi mau diberi peluang yang nggak banyak. Paling kalau anaknya sekolah ya pulang, kok jauh ya kuliah di Jawa mereka pulang, udah gitu aja. Tapi untuk bepergian nampaknya berkurang itu. Ini juga selaras dengan beberapa teman bidang hubungi saya menunjukkan hasil survei dilakukan beberapa itu juga ternyata yang mau mudik itu ya mengurungkan mudiknya karena tidak ada uang saku ya, atau uang yang dibawa untuk pulang. Dan Oh, saya kira nanti berpengaruh juga lah. Di satu sisi ya senang karena lebih lancar, di lain sisi uangnya tidak banyak beredar di daerah. hmm. Berarti sebenarnya di satu sisi ada nilai positifnya bagi pemudik sebenarnya akan terjadi kelancaran begitu ya dari sisi lalu lintas dan juga tidak ada kepadatan yang terlalu berarti. Tapi justru ada pelemahan ekonomi di sini yang seharusnya perputaran ekonomi di daerah tidak terjadi sesuai ekspektasi begitu ya, Pak Joko. Betul, saya kira seperti itu. Nanti dari wisata sepi, tidak Hmm. seramai sebelumnya. Berarti kan ekonominya nggak bergerak. Target kita pertumbuhan 8%, jangan 5% pun mungkin tidak sampai tahun ini. Kalau seperti ini loh ya. Walaupun saya bukan ekonom, tapi prediksinya kemungkinan bisa seperti itu. Karena antara transportasi sama ekonomi itu berbanding lurus. Jadi kalau orang makin banyak mobilitas, mesti ekonominya meningkat. Ya, berputar lah. Tapi kalau mobilitasnya rendah, ekonominya juga menurun. Jadi sebenarnya secara infrastruktur itu pemerintah sebenarnya sudah sangat siap begitu ya. Tapi masalahnya tidak ada yang mudik begitu. Sebenarnya kalau infrastruktur juga nggak siap itu. Kita tahu Secara beberapa ruas infrastruktur juga jalan nggak siap malah. itu jalannya berlubang, nggak ditambal, cuma ditutup-tutupi aja dia. Karena anggarannya minim. Saya dari Hmm. awal sudah mengatakan efisiensi itu boleh, tetapi anggaran-anggaran yang berbau keselamatan itu jangan dipotong. Ini kan dipotong. Akhirnya jalan berlubang itu hanya ditutup sementara. Besoknya berlubang lagi kan dilewati terus kan. Jadi nggak bisa menambal dengan aspal yang cukup bagus gitu kan. Itu yang di Jawa. Belum lagi luar Jawa. Luar Jawa itu setahu saya dibiarkan saja kan mau nggak ada anggarannya. Hmm. Jadi yang jalan non tol harus berhati-hati. Yang artinya cukup bahaya juga kalau sudah seperti itu, gitu ya. Ya selain jalan-jalan yang berlubang seperti itu, apalagi yang menjadi sorotan Anda terkait rawannya mungkin kondisi nantinya para pemudik khususnya mungkin yang mengandalkan kendaraan pribadi begitu ya atau transportasi darat mungkin ini. Tidak ada anggaran juga untuk pemeliharaan fasilitas keselamatan. Hmm. Fasilitas keselamatan itu apa? Contohnya marka, marka jalan, ya. Ini kalau Hmm. sudah buram harus segera dicek ulang, gitu kan. Kemudian rambu lalu lintas, tanda-tanda masuk kota dan sebagainya kan sering kena debu dan sebagainya harus Hmm. dibersihkan, ya. Hmm. Kemudian ada guardrail, mungkin dia sudah ketabrak dan sebagainya harus diganti, jadi harus hati-hati. Dan ini yang tidak kalah pentingnya adalah PJU, penerangan jalan umum. Jadi Ya, lampunya betul. mati, nggak diganti. Jadi kalau malam hari gelap itu kan. Ya, makanya ini harus berhati-hati kalau melewati daerah-daerah yang apa, yang minim penerangan jalan. Sudah minim, jalannya rusak lagi. Kan bahaya juga untuk keselamatan. Gitu. Berarti apakah ini artinya tidak ada koordinasi yang tepat begitu ya antara pemerintah pusat dan daerah begitu. Sementara kan di pemerintah pusat sendiri tampaknya solid begitu bahwa ini sudah siap. Sementara untuk pada saat ke daerahnya ini tampaknya dengan adanya efisiensi ini justru banyak sekali ya kondisi-kondisi di lapangan yang ditemukan justru banyak celah terkait faktor-faktor keselamatan yang sungguh-sungguh rawan ini sebenarnya Pak Joko. Nah, ya jadi sebenarnya kalau masalah keselamatan seperti ini bukan koordinasi, karena ada wewenang dari pusat. Hmm. Kalau jalan nasional, umpamanya perbaikannya rusak, dana dari pusat. Jadi dia nggak perlu koordinasi dengan daerah. Nah, kalau provinsi ya jalan provinsi yang dilakukannya kabupaten kota juga demikian. Ya, Ya. nah sementara yang anggaran pusat tadi wewenangnya itu yang tidak dianggarkan. Hmm. Contohnya lagi untuk rem cek bus. Ya. Sekarang bis-bis pariwisata nggak ada rem cek itu.
karena anggarannya telat. Ya, sudah diberikan memang telat, tapi telat kan akhirnya mereka juga tinggal 2 hari nggak sanggup, kan? Padahal ada ratusan kendaraan itu yang dipakai nanti untuk mudik. Nah, pada mudik bersama itu salah satu syaratnya bisnya harus lolos KIR atau Ya. lolos KIR, kemudian lolos remcek. Dan remceknya tidak dilakukan. Kecuali kalau yang kita sering berita remceknya itu adalah bis akap. Karena di terminal, masuk terminal ya, sudah dilakukan. Tapi kalau bis wisata ini kan caranya di dalam wisata, kalau enggak ya di pool masing-masing. Ke masing-masing pool itu kan butuh anggaran. Ada Pemda yang membantu, tapi tidak keseluruhannya. Ini kan jadi persoalan juga. Berarti bus pariwisata hingga saat ini dipastikan belum melakukan rem cek begitu ya? Belum semuanya. Belum semuanya. Nah, Berapa kan kemarin persen? disinyalnya belum semuanya. Ya kalau karena kan data bis wisata itu dari pusat. Hmm. Daerah bisa melakukan, tapi sebatas kemampuannya dia kan Pemda juga anggarannya dipangkas kan. Jadi semampunya dia untuk apa ya memeriksa bis pariwisata ke masing-masing pool. Hmm. Berarti berapa yang kira-kira layak jalan ini sebenarnya? Karena kan sebenarnya ini bus pariwisata ini salah satu yang menjadi andalan, bahkan yang juga menjadi penyelenggara untuk program mudik gratis begitu. Ya ini biasanya setiap tahun saya pasti dapat dapat informasi sebelum sebelum Ramadan ya. Hmm. Dapat informasi sekian kendaraan yang pariwisata sudah rem cek, sekian yang belum, sekian yang masih harus diperbaiki. Ini belum ada. Hmm. Data lain tidak ada. Jadi setahu saya baru beberapa hari diberikan uangnya. Jelas nggak bukannya nggak cukup uangnya, nggak cukup waktunya untuk melakukan itu. Ditambah lagi uangnya juga nggak cukup. Nah, udah klop kan. Berarti data dari Kemenhub ini pada periode 2025 ya di bulan Februari ini dinyatakan sebanyak 11.124 unit bus telah melakukan rem cek, hasilnya baru 7.257 unit bus ini itu tidak termasuk dengan bus pariwisata itu berarti ya sebenarnya. Enggak. Data yang saya berikan itu adalah data yang dilakukan di terminal. Hmm. Ya, karena bis akap itu kan masuk terminal. Nah, kalau terminal sudah rutin, tanpa ada anggaran pun itu ada sudah tupoksinya pegawai terminal melakukan rem cek. Hmm. Beda halnya ketika ke pool, poolnya ada uang perjalanan, ganti bensin dan sebagainya kan. Nah, itu yang tidak ada anggaran. Nah, kalau di terminal otomatis kan mereka bisa melakukan karena bagian dari tugasnya juga. Berarti kan kalau misalnya melihat kondisi ini, apalagi dengan situasi arus mudik begitu yang tentunya akan ada lonjakan terkait puncak-puncak arus mudik juga, bukankah ini jadi bahaya begitu ya? Karena kan justru banyak sekali kecelakaan-kecelakaan lalu lintas ini diakibatkan oleh bus-bus begitu. Selama ini kan kita melihat ya banyak kecelakaan lalu lintas yang bahkan sebelum arus mudik ini terjadi saja ini sudah ada kecelakaan-kecelakaan akibat tidak adanya rem cek ini. Kira-kira ini seperti apa nantinya? Ya, itu yang dikhawatirkan kan. Artinya kalau bis akap nggak masalah gitu ya. Tapi bis wisata, dan ini bis wisata ini kan yang minim minim pengawasan, bukan tidak ada minim pengawasan. Padahal bis gratis, modal mudik gratis itu mayoritas menggunakan bis wisata. Kami dulu mengusulkan sebaiknya menggunakan bis reguler saja, sisanya ambil dari pariwisata. Nah ini mayoritas nanti bisa bis pariwisata. Nanti coba besar saya lihat apakah ada tanda rem cek atau mungkin asal ditempel aja kan stiker itu kan bisa beli juga. Kalau mereka pengen nakalan gitu kan, paling itu wajib gitu kan. Iya, iya. Nah ini yang ya berdoa aja semoga Lebaran kali ini tidak banyak kecelakaan. Kalau enggak, wah jadi masalah ini kan. Karena waktunya mepet, nggak tahu siapa yang disalahkan. Yang mestinya Berarti rem cek dilakukan jauh hari sebelum Lebaran, ada persiapan dulu. iya, ini tampaknya kan sebenarnya kalau misalnya kita melihat persiapan ini sudah sejak awal tahun sebenarnya ya, tapi ternyata tetap saja ada kecolongan begitu dari sisi rem cek, bahkan ini juga lagi-lagi terkait efisiensi anggaran begitu ya. Jadi sebenarnya tuh pengawasannya harusnya dimulai dari mana ini Pak Joko? Ya tentunya segala pengawasan itu kan mesti ada anggarannya lah. Tidak mungkin mereka dengan gajinya sendiri melakukan pengawasan. Nah, oleh sebab itu semualah dikembalikan seperti semula untuk keselamatan. Biar apa? Biar penjaga keselamatan bisa bekerja dengan baik.
Jangankan yang keselamatan di Kementerian, KNKT itu juga nggak ada anggaran, sehingga KNKT itu sekarang nggak bisa kemana-mana dia. Hanya Hmm. seputar Jakarta aja, terbatas anggarannya. Gimana kita punya lembaga Komite Nasional Keselamatan tidak bisa memberikan rekomendasi yang pas lah. Karena nggak ada anggaran, kan bahaya sekali jadi. Jadi kecelakaannya tidak bisa dianalisis seperti apa. Gitu. Berarti kalau menurut Pak Joko program mudik gratis ini bermanfaat atau enggak sih sebenarnya? Karena kan memang sebenarnya sempat diprotes juga ya, karena itu balik lagi terkait kenapa di tengah efisiensi anggaran kok dipaksakan ada program mudik gratis. Tapi sebenarnya untuk tentunya untuk masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan dan perlu untuk mudik pulang kampung, merayakan di kampung halaman, kira-kira seperti apa nih Pak Joko? Sebenarnya bermanfaat juga, tapi kembali lagi pemudik ini kan dia memudik gratis, oke. Tapi ya ketika saya mau mudik bawa uang nggak? Gitu. Selama dia nggak punya uang dia nggak mau mudik. Iya, iya. Itu kata kuncinya. Kalau manfaat jelas manfaat. Ya. Nah, cuman bagaimana mengalihkan ini apa orang banyak sepeda motor itu belum ke sana. Mungkin pikirannya lebih murah naik sepeda motor biar hemat duitnya untuk yang lainnya. Padahal kalau menggunakan bus ini juga juga gratis lah ya sampai pasal tujuan. Cuma nanti kalau ke tempat tinggalnya harus ada angkutan lanjutan. Nah, angkutan lanjutannya itu yang jadi masalah. Hmm. Makanya kami itu mengusulkan kalau bisa ada program hilirisasi industri angkutan umum. Jadi Hmm. mulai dari Jakarta sudah bagus sampai ke daerah pun angkutan umumnya bagus. Itu yang belum dilakukan. Kalau Hmm. enggak ya tetap banyak orang menggunakan sepeda motor yang cukup berbahaya. Hmm. Kira-kira apakah setelah ini akan ada memang wacana itu hilirisasi angkutan umum ini? Saya kira berat ya. Jangan hilir. Ini kan baru wacana saya mau usulkan gitu. Hmm. Yang janjinya pemerintah aja katanya akan menertibkan truk odol musim depan, ternyata enggak juga itu. Enggak ada gerakan apa-apa itu. Itu Iya. sudah janjinya itu kan. Karena kami desak truk odolnya bermasalah gitu kan. Ternyata sampai hari ini enggak ada gerakan apapun terhadap penertiban truk odol. Hmm. Berarti ini sebenarnya agak dilematis juga ya Pak Joko, kalau misalnya kita lihat ini di satu sisi memang mudik gratis ini sangat-sangat dibutuhkan, tapi di sisi lain juga itu tadi balik lagi dengan adanya efisiensi anggaran, akhirnya faktor-faktor keselamatan banyak yang dikesampingkan ini ya. Dan salah satu juga ini kan sebenarnya ada himbauan dari pemerintah untuk tidak mudik menggunakan motor. Tapi balik lagi kalau misalnya daya beli seperti ini berkurang dan memang tadi yang Pak Joko bilang tidak ada duitnya, mau nggak mau akhirnya ya balik lagi ke naik motor begitu kan ya Pak Joko? Iya, betul. Jadi ini nampaknya motornya meningkat ini ya. Atau persentasenya minimal persentasenya jauh lebih tinggi lah ketimbang menggunakan kendaraan yang lainnya gitu kan. Dan harapan kita memang angka kecelakaannya bisa ditekan lah, jangan seperti yang sebelumnya ya. Hmm. Mungkin ada saran untuk sebenarnya bagi para pemudik motor saat ini sarannya seperti apa? Karena itu tadi kan melihat Ya, untuk resiko di jalan raya saja banyak jalanan berluban. Ini kan juga sangat-sangat ini ya resiko besar untuk para pemudik yang menggunakan motor. Belum lagi dari BMKG juga mengantisipasi untuk mewaspadai ini cuaca ekstrim ini, hujan lebat begitu ya. Seperti apa ini yang harus diantisipasi para pemudik motor ini? yang jelas motor itu bukan dirancang atau didesain untuk berjalan jarak jauh ya. Hmm. Oleh sebab itu kalau mau jalan jauh ya dimasukkan bengkel dulu biar mesinnya siap untuk jarak jauh. Kemudian selama perjalanan juga pengemudinya ini kondisinya harus fit lah. Hmm. Dan jangan lebih membawa dari dua orang karena sepeda motor itu maksimal dua orang. Kalau bawa anaknya lebih baik anaknya diberikan bis gratis lah atau kereta gratis gitu kan atau bayarlah dengan ketimbang nanti risiko perjalanan cukup berat kan. Nah, kesiapan itu sama perjalanan juga pengemudi ini juga harus tahu tempat istirahat. Jadi jangan memaksakan diri sendiri untuk tetap beristirahat pada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Wajib lah gitu ya. Nah, ini kebetulan di Jawa Tengah juga ada program menjemput pemudik. Hmm. Jadi pemudik yang masalah lelah, lebih dari dua orang, ada bus yang mengangkut dia sampai ke Semarang lah paling dekat, itu kota paling mungkin paling banyak. Itu yang cukup bagus lah, artinya ada kebetulan dari kepala daerah. Kalau misalnya kita melihat ada penurunan sebenarnya di jalur transportasi darat ya para pemudik. Kira-kira untuk menggunakan kapal laut gitu yang menyeberang dengan kapal laut seperti apa? Apakah begitu juga?
menurun juga kondisinya? Hmm, ini kami belum tahu data pastinya, tapi nampaknya bisa selaras juga seperti itu ya. Saya masih menunggu datanya. Hmm. Paling tidak kalau saya besok ke posko, bisa ketemu datanya penurunannya berapa, gitu ya. Pada tahun yang, pada tanggal dan kejadian yang sama di waktu yang sebelumnya. Untuk kesiapan infrastruktur menggunakan kapal laut sendiri ada yang Anda soroti kah? Iya, ini ada bukan beberapa daerah, ada satu daerah memang Hmm. masalah kesulitan untuk mengaturnya ya. Ya saya kira ini perlu diwaspadai juga dalam tertentu itu bagaimana mengatur kalau penumpang itu tidak harus berdesak-desakan masuk kapal. Iya. Ini masih ada seperti itu ya. Dan ada juga tiket yang tidak mendapatkan. Ini harus benar-benar ada transparansi lah. Karena kalau lihat kapalnya cukup banyak, mungkin pada lokasi tertentu, tertentu kapalnya tidak banyak yang digunakan atau seat untuk duduknya tidak banyak untuk dijual. Jadi harus bertahap, ya. Hmm. Kalau untuk transportasi udara seperti apa? Ini kan sudah dihimbau begitu ya, agar para penumpang kalau misalnya ada keterlambatan pesawat seperti itu harap bersabar sebenarnya. Sebenarnya apa yang menjadi sorotan nih untuk transportasi udara ini? Kalau udara saya kira peminatnya masih ada, apalagi dengan harga tiket berdiskon. Jadi untuk udara-udara ini pengguna pesawat udara masih bisa masih cukup banyak. Meskipun kalau melihat ekonominya menurun ya tetap ada lah pengaruhnya ya. Tidak Hmm. sebanyak tahun lalu. Meskipun tarifnya sudah ada diskon itu kan. Tadi kembali lagi bahwa mereka itu kalau pulang harus bawa uang juga untuk dibagi di kampung halaman. Gitu. Iya, balik lagi itu ya, daya beli lagi itu ya, Pak Joko. Jadi sebenarnya Betul. mudik aman dan nyaman ini bisa nggak sih tahun ini? Saya kira kalau sampai hari ini masih andai-andai aja, ya mudah-mudahan keselamatannya terjamin lah. Artinya kan keselamatannya bisa berkurang. Masalah kenyamanan saya kira kalau selamanya masih lancar, masih bisa ditempuh dengan waktu yang kondisi normal. Masih mungkin kan. Tapi kalau nanti apa sudah benar-benar fix, saya kira agak berat. Tapi kita tunggulah. Ini masih 3 hari lagi peaknya. Mungkin tanggal 28, 29 untuk peaknya, kata 30. Biasanya itu sudah di rumah, ya tinggal menunggu besoknya mereka untuk sholat id. Gitu. Berarti masih ada kemungkinan untuk lonjakan pemudik begitu ya, dan berarti Masih. misalnya memang akan ada puncak arus mudik seperti itu, masih Ya. ada harapan untuk geliatnya kembali ekonomi di daerah begitu ya, Pak Joko? Oke, masih 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 ada. Masih ada kemungkinan itu. Sebenarnya kalau di daerah sih tidak seperti di Jakarta yang mungkin uangnya banyak, tapi di daerah eh, pemotongan anggaran ada, tapi masih bisa berjalan normal. Iya. Baik Pak Joko, terima kasih banyak ini untuk insight-nya. Tentunya yang Itu diharapkan ada kebijakan dan regulasi yang tepat sasaran ya dari pemerintah sendiri, dan bagaimana nantinya yang pasti yang harus dipastikan adalah keselamatan dan kenyamanan para pemudik di Lebaran 2025. Pastinya kita sama-sama ingin merayakan ya hari kemenangan dengan bahagia bersama keluarga di rumah. Terima kasih banyak Pak Joko. Oke.